terjadi. Chemistry berusaha untuk merebut area yang sudah dikuasai oleh Clue. Tapi masih berloncat-loncat saja ARF. Turun dari bagian bawah. Ini dia gerakan gerilya dari dalam Through the Smoke. Hazel! God! Clue pulang. ARF menguasai gorong-gorong tersebut. Ini dia ARF yang kita pertanyakan kemanakah sang beruang kita. Ternyata akhirnya datang dari Smoke. Benar-benar senyap dan akhirnya bisa meratakan seluruh player dari Glue. Nice try untuk Glue tentunya dan sekarang menyisakan 6 tim saja teman-teman semua di zona yang ke-6 menuju ke zona yang ke-7. Ada knockdown karena bagian ini apakah akan dilemparkan oleh Bobo? Ternyata tembakan yang dilontarkan tapi Bobo tumbang terlebih dahulu dengan defensif dari Pikmi. Namun baru saja bernafas datang BTR benar-benar ingin mencabut nyawa dari Pikmi. Satu persatu tumbang, dua tumbang. Pikmi hanya menyisakan satu orang dan dari Bigetron bahkan tidak jadi tertek dan tadi ditembaki oleh Pertiga EVOS kembali tidak tertakedown. Akankah teman-teman semua kembali kita saksikan derby macan robot lagi karena dua tim ini masih full dengan 4 player walaupun ada ARF juga yang mungkin nanti bisa menjadi pengganggu. Tamu ini dia Ryzen super manggis tumbang, ada tabrakan lagi, datang player-player dari Bigetron dan rata dari Pikmi semuanya dipulangkan oleh Red Feelings. Berhasil dikuasai area yang dikuasai oleh Babi Pink tersebut dan nampaknya kali ini hanya tersisa 4 contender saja, 4 tim saja. Duanya berada di dalam gorong-gorong. Kali ini ARF tidak mau melepaskan tahta yang sudah mereka kuasai. Gorong-gorong mahal yang sedari tadi mereka bayar dengan darah berdarah. Sementara itu, di area yang berbeda kita melihat bagaimana dari Elimination Fit sudah mulai bergulir kembali. PJV setup terlebih dahulu karena mereka tahu mereka berada di bagian sedikit lebih luar. Dan kali ini membuat PJV mau tidak mau dia harus nge-push. Dia harus nge-retake gorong-gorong ini kalau memang mereka mau masuk ke dalam zona. Itu dia, apalagi di gorong-gorong ini yang di-retake oleh ARF yang lagi cukup on fire setelah meratakan dulu. Tapi Redface, Nate dilempar cukup matang ke arah bagian Hazel. Hazel hampir saja di Hazelnut ya, karena memang lemparkan granat yang begitu sakit. Tapi Casper ternyata jadi hantu beneran. Aduh, kena net dari Redface membuat sekarang dari ARF 2 orang aja. Chemistry belum melakukan healing. Hazel juga baru first aid dan dia datang player-player lainnya dari Pertiga EVOS. Tapi granat dan juga tembakan one way in membuat sebuah jebakan yang begitu mematikan. Membuat Pertiga EVOS tumbang 1, tumbang 2, cari yang ketiga. Link slow HP dan Zuxi juga ada di bagian dari jembatan atau di bagian lower groundnya. Tapi Casper masih bisa dilakukan revive. Net dikup oleh Chemistry akan dilempar ke arah bagian dari Lynx 2-1. Ini dia lempar ke depan meletup dan Lynx terknockdown. Zuxi menjadi the last man standing. One way in itu sih yang bikin susah nge-push. PJV dibuat tidak berdaya, last man standing dipukul mundur kali ini. Tadinya ARF yang di-push, sekarang mereka nge-push balik lah brode. Zuxi dibuat keluar lagi dari gorong-gorong tersebut. DBS melawan DBS kah manis? Kita lihat dulu, Zuxi healing dulu, tipis-tipis. Dia belum mau melakukan pergerakan, dia nungguin ya. Sama gue juga nungguin dari dalam sebuah smoke. Ketahuan, wow, PJV pulang. ARF berhasil menguasai gorong-gorong. Don gak bang? Don. Nah, ini juga menjadi full senyum untuk seorang Walai. Fahmoy melihat akhirnya ARF sekarang udah cukup baik dalam gameplaynya dan bahkan menjadi contender dengan player terbanyak. Bigetron mengikuti dengan 3 player dan Dewa United 2 player. Walaupun satunya sekarang sedang ada upaya revive. Namun lihat teman-teman, ini zona open field banget. Dan gua rasa yang punya vehicle hanya Bigetron. Betul saja, Yuhaiman udah mulai maju juga. ARF walaupun 4 orang ini hati-hati. Mereka akan cukup terbuka ketika coba untuk masuk dalam zona. Baik dari Dewa United terlebih dari Bigetron Red Villains. Kita akan lihat bagaimanakah cerita akan berakhir di game kali ini. Sementara Yuhaiman dengan mini 14-nya bersedia menumbangkan Daybot. Dan bahkan lapar mengkonfirm eliminasinya. Ucup menjadi last man standing. Bye-bye Dewa United pulang di peringkat yang wah, masih bisa nge-heal. Masih bisa nge-heal, tapi untuk berapa lama? Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Tapi bye-bye juga. Oh ya, bye-bye juga. Dan ini dia teman-teman semua, ARF lawan Bigetron. Apakah beruang atau robot yang memenangkan fight kali ini? Ya, kali ini kalau kita pantau, sepertinya 4 melawan 3 cukup berimbang lah ya. Walaupun memang dari BTR agak sedikit pincang dengan kehilangan seorang super manggis. Tapi dari bagian minimap kita bisa melihat bagaimana dari BTR sudah touchdown terlebih dahulu menuju ke arah bagian dalam zona. Mereka memanfaatkan beberapa gundukan-gundukan jerami dan lapar pun langsung dikiramkan juga untuk melakukan repositioning ke arah bagian kiri, lower ground dimainkan. Dengan memanfaatkan sebuah bagi dijadikan sebuah forting. Masih ada beberapa second atau beberapa detik
sambil nungguin zonanya bergerak untuk menghilang. Karena abis ini udah hilang zonanya. Itu dia. Ini udah stage 8 menuju ke stage 9. Dan bahkan sebentar lagi itu dijawab dengan 1 menit jam untuk menuju ke stage yang ke-9 yang menjadi ending cerita di game kali ini. Tapi gue belum lihat ada ARF players yang benar-benar ada di bagian tengah zona. Casper, low HP ini bahaya banget. Memang ada smoke keluar di sana, turun. Ternyata, kok masih ada di bagian penumpang? Kayaknya lebih memilih untuk mengamati terlebih dahulu. Shazen akan melakukan healing. Udah first aid-nya dilakukan. Hazel juga maju dan Shazen, baginya ternyata berhenti terlebih dahulu karena smoke itu yang menjadi sebuah obstacle dan ternyata berhasil masuk dalam zona. Bahkan Casper yang menjadi sebuah backup dari sistem untuk melakukan tembakan ke arah Bigetron. Justru perlahan tapi pasti gue lihat sekarang makin diungguli atau makin mengungguli dari tim ARF daripada tim Bigetron karena mereka udah mulai maju satu persatu. Tapi kita lihat apakah BTR berhasil melakukan penahanan karena zona masih lebih banyak mereka kuasai, Jel. Iya, keunggulannya punya masing-masing lah ya. Masing-masing tim ini punya keunggulan. ARF punya keunggulan dari kuantitas playernya untuk di momen seperti ini. Dan BTR sedikit lebih dalam lagi. Tapping dan chemistry tergelincir granatnya. Tadi kayaknya dia mau lempar, cuma gara-gara di tapping-tapping sama lapar. Panik gak deh? Panik lah gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dia salah lempar, mungkin mantul. Akibatnya menjadi fatal. Ini adalah sebuah minor mistake yang menjadi super major buat ARF. Gimana caranya bisa di-revive? Aduh, ini Hazel tentu akan sangat berisiko kalau memang menuju ke arah bagian kawannya yang tadi tertekan untuk chemistry. Karena apa? Karena ketika mau melakukan revive terlihat tapi Hazel benar tidak memilih untuk melakukan revive, justru melakukan tembakan. Namun 2 melawan 1 Casper membuka badan, membuat dia tumbang. Sekarang 2 melawan 2 Hazel akankah bisa bergerak dengan tapping mini 14 tapi Yuhaiman juga low HP, bahkan Yuhaiman menjadi last man standing karena Genfos tumbang. Ini sulit banget. BTR hanya menyisakan seorang Yuhaiman dan bahkan Shazen kembali maju. Gua nggak tahu apakah Yuhaiman punya M4 atau weapon yang lebih prima untuk melakukan sebuah medium range battle karena 2 player di ARF kedua-duanya punya full auto. Ternyata Yuhaiman punya Groza dan kemenangan bagi ARF Team Jale. ARF beruang hitam ini sudah mengamuk coy. Gila ARF. Debut Shaizen. Yang bukan Ryzen. Betul. Tadinya gua rasa Shaizen mau nyari Ryzen tuh. Cuman ternyata Ryzennya udah pulang duluan ke lobby, nggak jadi ketemu ya. Dan ternyata mereka berhasil untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner untuk di match